Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih. Salam jumpa lagi di hari Minggu ini, 6 Juni 2021. Kita rayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan untuk melihat tema tubuh dan darah Kristus, mari kita simak Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Mari kita dengarkan bacaan Injil tersebut. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, tubuh dan darah Kristus diberikan kepada murid-muridnya untuk menjadi makanan dan minuman kehidupan mereka, baik makanan pada saat mereka hidup di dunia, maupun makanan pada saat mereka hidup di akhirat. Dalam sejarah kehidupannya di dunia, dia sering makan bersama dengan para muridnya, dan bahkan makan bersama dengan para pendosa dan pemungut cukai. Wejangan-wejangan penting seperti wasiatnya justru disampaikan di seputar skenario makan bersama. Perjamuan makan malam yang terakhir dijadikannya momen istimewa untuk menyampaikan perintahnya agar para pengikutnya mengenangkan dia dengan cara merayakan perjamuan kudus seperti yang telah dibuatnya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, jika dicermati lebih dalam, sebetulnya sejak lahir Yesus ditampilkan sebagai makanan atau rumput yang disiapkan dalam palungan untuk menjadi makanan domba-dombanya. Dia adalah gembala sekaligus rumput yang menjadi makanan kawanannya. Dalam hidupnya ia banyak mempergandakan roti dan ikan, dan mengubah air menjadi anggur. Ia sendiri banyak kali makan bersama murid-muridnya dan para pendosa, dan dengan para sahabatnya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Ia menamakan diri sebagai makanan. Dia katakan, "Aku adalah roti hidup." Pada saat dia wafat pun, ia menjadikan dirinya lauk pauk makanan pesta Paskah di Yerusalem. Dan setelah kebangkitan, ia masih sempat memecahkan roti untuk makan bersama para muridnya. Dan sesuai kesaksian kitab Wahyu, di akhirat juga kita diundang ke perjamuan pesta perkawinan anak domba. Ekaristi dan makanan atau perjamuan menjadi kesempatan bertemu dan berpesta bersama Tuhan untuk bersyukur atas semua kehidupan dan keselamatan yang telah dicurahkannya kepada kita. Saudara-saudari terkasih,
sentilan dalam sentuhan yang boleh saya sebutkan. Makanan menjadi unsur utama supaya seorang bisa hidup. Tanpa usapan makanan yang secukupnya, seseorang akan mati. Yesus bukan hanya obat penyembuh penyakit atau penebus dosa, tetapi bahan makanan yang mengandung vitamin supaya seseorang mempunyai daya tahan tubuh imunitas yang kuat dan tetap hidup, yang bukan saja untuk bertahan hidup di dunia ini, tetapi juga untuk menjadi bekal kehidupan kekal. Tuhan memberkati.